Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Nur Aziza dengan nomor NPM 233515516017 dan dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali berdasarkan pemahaman saya terkait materi area pajak yang juga ditujukan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Sistem Keuangan Publik R01 Ibu Eka Fadila SIPMA. Baik, jadi untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling ideal. Kenapa disebut ideal? Karena pajak itu punya beberapa keunggulan. Pertama, pajak dapat menjamin penerimaan negara. Artinya selama masyarakat tetap berpenghasilan, penerimaan pajak akan terus mengalir. Selain itu, pajak bersifat ajak, yaitu stabil dan bisa meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Nah, selain sebagai sumber keuangan, pajak juga memiliki fungsi regulasi atau regulerende function, yang berarti pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pajak itu bukan hanya soal pemasukan, tetapi juga alat kontrol ekonomi. Di samping itu ada pula fungsi budget air, yaitu fungsi anggaran. Jadi pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah seperti gaji pegawai negeri, biaya pendidikan, kesehatan, sebagainya. Dengan kata lain, pajak menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan negara. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum pajak. Nah, pemerintah Indonesia menetapkan aturan jelas terkait perpajakan, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, di dalamnya dijelaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia memiliki ciri-ciri seperti pajak sebagai bentuk pengabdian dan peran serta masyarakat. Artinya, membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, ada juga tanggung jawab berada dalam wajib pajak itu sendiri. Jadi bukan pemerintah yang harus mengejar-ngejar, jadi pajak itu bersifat self-responsibility. Lalu ada sistem self-assessment, yaitu masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Ini menunjukkan kepercayaan negara kepada warga negaranya dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penarikan pajak menurut UK Hicks. Dalam bukunya di Public Finance, ekonom UK Hicks menyampaikan 3 prinsip ideal dalam penarikan pajak, yaitu yang pertama ada efisiensi. Jadi, pajak harus digunakan seefisien mungkin untuk mendanai layanan publik. Pilihan jenis pajaknya harus menghindari pemborosan, bahkan bisa digunakan untuk mengatur konsumsi masyarakat, misalnya pajak tinggi untuk barang mewah agar tidak dikonsumsi secara berlebihan. Lalu prinsip yang kedua yaitu ability to pay. Ini adalah prinsip keadilan, siapa yang lebih mampu dia membayar lebih banyak. Orang kaya dikenakan pajak lebih besar karena mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk berkontribusi terhadap negara. Lalu prinsip selanjutnya yaitu ada universality. Jadi pajak berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi, jadi setiap orang dikenai pajak secara proporsional berdasarkan kemampuannya. Lalu ada prinsip lain menurut Adam Smith, yaitu Four Canons of Taxation. Nah, di dalam bukunya, Adam Smith juga memberikan 4 prinsip ideal perpajakan. Jadi prinsip yang pertama yaitu ada kesamaan. Jadi beban pajak itu harus proporsional dengan penghasilan. Jadi yang kaya menanggung lebih banyak daripada yang kurang mampu. Nah, itu adalah salah satu bentuk keadilan. Lalu yang kedua itu ada certainty atau kepastian. Jadi pajak itu harus jelas dan tegas. Wajib pajak tahu berapa yang harus dibayar dan kapan waktunya. Tidak boleh ada unsur yang abu-abu. Lalu yang ketiga, ada convenience atau kecocokan. Waktu dan cara membayar pajak itu harus mudah, jangan sampai pajak memberatkan secara teknis atau administratif. Lalu prinsip yang keempat yaitu ada ekonomi, yaitu biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, jangan sampai biaya pungut yang malah lebih besar daripada hasil pajaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ability to pay atau kemampuan membayar.
Nah, prinsip ini adalah prinsip keadilan yang paling menonjol dalam sistem perpajakan modern. Jadi, setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Yang dilihat dari pendapatan dan pengeluaran, jadi semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajaknya. Nah, kelebihannya, prinsip ini menghindari beban berlebihan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, karena mempertimbangkan pengorbanan real yang harus dikeluarkan. Lalu selanjutnya itu ada prinsip benefit approach atau pendekatan manfaat, yang menyatakan bahwa pajak yang dibayar seseorang harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Misalnya, orang yang tinggal di kota besar dengan akses layanan publik yang lebih baik dikenakan pajak yang lebih tinggi. Namun, prinsip ini mempunyai kelemahan, karena manfaat dari pajak yang seringkali tidak bisa dihitung secara langsung. Jadi pajak yang dibayar sekarang mungkin baru terasa manfaatnya pada jangka waktu yang masih lama, atau malah dinikmati oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip perpajakan menurut Adolf Weiner. Jadi, menurut Adolf Weiner, ada 4 asas perpajakan yang ideal. Jadi, yang pertama ada asas politik finansial. Jadi, pajak itu harus bisa memberikan penerimaan yang memadai dan bersifat dinamis, artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua ada asas ekonomis. Jadi asas ini itu mempertimbangkan jenis pajak yang dikenakan, apakah pada pendapatan, modal, atau konsumsi, juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan perpajakan tersebut. Lalu selanjutnya ada asas keadilan, yaitu pajak berarti bersifat universal dan beban dibagi secara adil sesuai kemampuan masing-masing. Lalu asas yang keempat adalah asas administrasi, berarti penarikan pajak harus pasti, fleksibel, dan efisien. Jangan sampai biaya administrasi pemungutan itu lebih besar. Baik, dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, untuk kesimpulan, dari penjelasan area pajak, berarti dapat disimpulkan bahwa pajak bukan hanya sekedar kewajiban negara terhadap rakyatnya, tetapi juga alat pengatur ekonomi, pendorong keadilan sosial, serta penopang utama pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self-assessment menunjukkan adanya kepercayaan negara pada warga negara, dan dibangun atas dasar prinsip-prinsip seperti efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan. Berbagai prinsip dari para ahli seperti Adam Smith, W.K. Hicks, dan Adolf Weiner memperkaya pemahaman bahwa sistem pajak yang ideal harus adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.